Sering nggak sih Anda merasa udah nyusun rencana kerja rapi banget, tapi entah gimana kok rasanya buyar aja gitu di tengah jalan. Niatnya sih pengen produktif banget, tapi malah ujung-ujungnya frustrasi. Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Ini keluhan yang umum banget, apalagi buat kita-kita yang disebut Peter Drucker sebagai knowledge workers. Atau ya, pekerja pengetahuan lah. Betul, betul. Itu fenomena yang sering banget terjadi ya. Nah, hari ini kita mau coba telaah lebih dalam nih satu bab penting dari buku The Essential Drucker. Judulnya bab 16, Ketahui Waktu Anda, atau Know Your Time. Ini aslinya dari buku klasik dia, The Effective Executive. Ngomong-ngomong soal pekerja pengetahuan tadi, gampangnya sih ya kita-kita ini yang kerjanya pakai pikiran. Menganalisis info, mecahin masalah, bikin inovasi, bukan kerjaan fisik gitu. Iya, yang outputnya nggak selalu kelihatan bentuk fisiknya gitu ya. Betul. Nah, misi kita kali ini tuh ngebongkar kenapa sih rencana kita sering gagal. Dan yang lebih penting, gimana caranya para pekerja pengetahuan yang efektif banget itu ngelola aset mereka yang paling-paling berharga dan nggak bisa diganti. Waktu. Sedikit bocoran nih, solusinya tuh bukan cuma bikin lebih banyak rencana kerja loh. Nah, ini menarik. Soalnya titik awal yang ditawarin Drucker ini seringkali kayak kebalikan dari yang biasa kita pikirin ya. Orang-orang efektif itu, kata Drucker, nggak mulai dari daftar kerjaan atau rencana hebat. Justru mereka mundur dulu selangkah. Mundur gimana tuh maksudnya? Mereka cari tahu dulu dengan jujur nih, kemana sih waktu mereka beneran habis, dipakai buat apa aja. Ini kayak fondasi diagnosisnya gitu. Dan ini bisa jadi titik balik buat efektivitas Anda. Oke. Mari kita langsung bedah masalahnya ya. Drucker ini kayaknya ngasih sinyal kalau lingkungan kerja modern, apalagi buat pekerja pengetahuan ini, itu hampir kayak sengaja dirancang buat nyabotas pengelolaan waktu gitu ya. Bener nggak sih separah itu? Kenapa pendekatan standar yang ayo rencanakan kerjaanmu itu seringkali mental? Anda nangkep poin pentingnya. Realitas pekerja pengetahuan itu emang unik dan ya penuh tantangan soal waktu. Pertama, kayak yang Anda bilang tadi, waktu mereka itu seringkali bukan punya mereka sendiri. Interupsi datang terus-terusan. Dari mana aja tuh biasanya? Ya dari rekan kerja, atasan, bawahan, kadang malah pelanggan. Drucker pernah kasih contoh, CEO yang jadwal makan malamnya penuh tiap minggu gara-gara tuntutan kerjaan. Padahal pas dianalisis, banyak acara itu nggak ngasih nilai tambah yang gimana-gimana banget. Jadi kayak berusaha fokus tapi di tengah pasar malam itu kan, susah. Kebayang sih susahnya. Kedua, ada dorongan alami di kerjaan mereka buat terus-menerus beroperasi. Maksudnya bereaksi terus sama apa yang lagi mendesak saat ini. Nah, kalau nggak ada kesadaran dan usaha aktif buat nyuri waktu buat hal-hal penting tapi nggak mendesak, ya udah keseret arus reaktif ini terus. Kontribusi jangka panjangnya jadi korban. Jadi kayak pemadam kebakaran terus ya, nggak sempat mikir strategis. Bisa dibilang gitu. Ketiga, ini bedanya sama pekerja manual. Kalau pekerja manual kan hasilnya jelas ya, barang fisik misalnya. Nah, pekerja pengetahuan ini efektivitasnya bergantung sama orang lain yang pakai hasil kerja mereka. Output mereka kan pengetahuan, informasi. Ini butuh banyak banget waktu buat komunikasi, diskusi, meyakinkan orang, kolaborasi. Semua ini makan waktu loh. Oh iya, nggak bisa kerja sendirian aja gitu. Betul. Dan terakhir, ini jebakan yang halus banget. Karena kita kerja di dalam organisasi, gampang banget fokus kita kesedot ke urusan internal. Maksudnya gimana tuh? Ya, masalah internal tim, dinamika antar bagian, politik kantor lah istilahnya. Fokus ke situ terus, lupa sama realitas eksternal, hasil nyata buat pelanggan atau pasar. Padahal disitulah kontribusi kita sebenarnya dinilai. Wah, ini kerasa banget ya dalam keseharian. Tekanan buat selalu online, harus cepat bales chat atau email, rapat yang kayak nggak ada putusnya. Rasanya tuh kayak berenang ngelawan arus deras tiap hari. Lingkungan kerja kita kayaknya kurang dukung fokus mendalam ya. Tepat. Nah, Drucker ngelihat ini bukan sebagai nasib loh, tapi sebagai kondisi yang emang harus dikelola. Secara sadar, secara sistematis. Kalau enggak, ya arus deras tadi bakal bawa kita kesibukan yang capek banget tapi hasilnya minim. Istilahnya motion without progress. Gerak terus tapi nggak maju-maju. Motion without progress. Dalam juga ya, disinilah pentingnya pendekatan sistematis yang dia tawarin itu ya. Betul sekali. Menarik. Oke, jadi setelah diagnosis masalah yang lumayan pelik ini, Drucker kan nawarin resepnya nih. Ada proses 3 langkah katanya. Mencatat waktu, mengelola waktu, sama mengkonsolidasikan waktu.
Coba kita kupas satu-satu ya. Langkah pertama, mencatat waktu. Ini kedengarannya simple ya, tapi kok bisa jadi fundamental banget. Bukannya kita ngerasa udah tahu ya waktu kita habis buat apa aja. Nah, disitulah letak jebakannya. Jebakan asumsi. Langkah pertama ini, pencatatan waktu, jadi fondasi absolut justru karena kita ngerasa udah tahu. Padahal seringkali ingatan kita itu, bias banget dan nggak akurat. Oh, jadi ingatan kita nggak bisa diandelin ya buat ini. Seringnya enggak, Anda kan nggak bisa ngelola sesuatu yang nggak Anda ukur atau pahami secara objektif. Kayak dokter aja butuh hasil lab kan sebelum ngasih obat. Nah, log waktu ini diagnosis kondisi Anda. Harus dilakuin secara real time atau paling nggak harian lah. Nyatet kemana waktu aktual Anda pergi, bukan kira-kira atau harapan. Ini maksa kita buat ngadepin kenyataan. Gitu. Oke. Anggaplah kita udah disiplin nih nyatet. Udah punya data log waktu yang jujur. Langkah kedua adalah mengelola waktu. Ini kayaknya fokusnya lebih ke bersih-bersih atau mangkas ya. Drucker ngasih 3 pertanyaan diagnostik nih sebagai pisau bedahnya. Pertanyaan pertama langsung tajam banget. Eliminasi aktivitas tak perlu. Ini kedengeran agak kejam ya, ngeliminasi gitu aja. Emang bisa kita lakuin? Iya, kedengarannya radikal ya. Tapi ini kunci efektivitas menurut Drucker. Pertanyaan diagnostik pertama bunyinya gini. Untuk tiap aktivitas yang kecatat, tanya deh, apa yang bakal terjadi kalau ini nggak dilakuin sama sekali? Kalau jawaban jujurnya nggak ada atau dampaknya kecil banget, ya udah aktivitas itu harus dieliminasi. Ini butuh keberanian emang. Contohnya apa aja tuh aktivitas yang mungkin bisa dieliminasi? Macam-macam sih, bisa pidato seremonial yang cuma formalitas belaka, ikut rapat komite yang nggak pernah ngasilin keputusan jelas, atau makan malam bisnis yang isinya lebih banyak basa-basi daripada substansi penting. Intinya, belajar bilang nggak secara strategis. Bilang nggak ke hal-hal yang nggak berkontribusi ke tujuan Anda, organisasi Anda, atau pihak lain yang Anda layanin. Belajar bilang enggak ya? Ingat contoh CEO tadi, setelah dia nyatet waktunya, dia berhasil tuh mangkas banyak banget acara makan malam nggak produktif dari jadwalnya. Waktunya jadi lebih lega kan? Iya juga ya. Belajar bilang enggak ini emang seni tersendiri kayaknya. Nah, pertanyaan kedua ini kayaknya lebih soal efisiensi. Delegasi. Konsep delegasi ini kan sering jadi klise ya di dunia manajemen. Apa yang bikin pendekatan Drucker di sini beda atau lebih tajam? Pertanyaan diagnostik kedua itu, kegiatan mana nih di log waktu saya yang sebenarnya bisa dikerjain orang lain sama bagusnya atau malah lebih bagus? Kuncinya bukan cuma soal ngelempar kerjaan aja. Drucker nekenin pentingnya mendelegasikan kewenangan yang pas juga, bukan cuma tugasnya doang. Oh, jadi kewenangannya juga harus ikut didelegasiin. Iya dong, ngasih orang tanggung jawab tanpa alat atau otoritas buat nyelesainnya, itu namanya delegasi yang buruk. Malah bisa buang waktu lebih banyak nantinya. Delegasi yang efektif itu benar-benar ngebebasin waktu Anda buat kerjaan yang emang cuma Anda yang bisa kerjain. Poin bagus soal kewenangan itu. Nah, pertanyaan ketiga ini unik nih, karena fokusnya keluar, ke dampak kita ke orang lain. Identifikasi waktu orang lain yang saya buang. Wah, ini kayaknya butuh level keberanian sama kerendahan hati yang beda lagi ya. Banget. Pertanyaan diagnostik ketiga ini bisa dibilang paling menantang secara hubungan antar manusia. Apa sih yang saya lakuin yang malah buang-buang waktu Anda tanpa nambah efektivitas Anda? Nanyanya ke siapa aja tuh? Idealnya ya, ditanyain secara sistematis ke rekan kerja, atasan, dan terutama bawahan Anda. Mereka ini kan yang mungkin paling segen ya ngasih masukan jujur. Drucker kasih contoh, eksekutif senior yang rapat rutinnya ternyata malah buang-buang waktu bawahan. Setelah dapat masukan yang mungkin gak gampang didapetinnya ya, dia ubah format rapatnya jadi lebih efisien. Misalnya pakai pemberitahuan tertulis aja. Jadi dengan berhenti buang waktu orang lain, seringkali secara nggak langsung itu juga ngebebasin waktu kita sendiri. 3 pertanyaan yang benar-benar kuat buat refleksi ya. Jadi, setelah kita bersih-bersih jadwal dari kerjaan nggak perlu, delegasiin yang bisa, dan berhenti buang waktu orang lain, langkah terakhirnya konsolidasi. Maksudnya gimana nih mengkonsolidasikan waktu yang sisa ini? Kenapa penting banget?
Langkah ketiga ini intinya soal memaksimalkan dampak dari waktu yang tersisa. Waktu yang udah bersih tadi, yang Drucker sebut waktu diskresioner, waktu yang benar-benar di bawah kendali Anda. Nah, waktu ini harus dikumpulin, dikonsolidasikan jadi blok-blok waktu yang lumayan gede dan nyambung. Jangan dibiarin pecah-pecah jadi remah-remah kecil sepanjang hari. Kenapa ndak boleh pecah-pecah? Kenapa? Karena kerjaan pengetahuan yang benar-benar bermakna, kayak nulis laporan analisis yang dalam, nyusun strategi jangka panjang, ngembangin konsep baru, riset serius, itu butuh periode fokus tanpa gangguan yang cukup lama. Anda nggak bisa nulis draft buku atau ngerancang program rumit dalam potongan-potongan 15 menit di sela-sela notif dan rapet kan? Susah banget. Drucker kasih contoh, nulis zero draft sebuah tulisan itu mungkin butuh 5-6 jam fokus tanpa henti. Wah, 5-6 jam non-stop ya. Ini tantangan berat sih di tengah budaya kerja modern yang serba cepat, penuh interupsi, dan kayaknya ngehargain multitasking gitu. Tapi kayaknya meskipun susah, ngonsolidasiin waktu ini kunci buat ngasilin kerjaan berkualitas tinggi ya. Justru karena susah, ini jadi pembeda utama antara orang yang cuma sibuk sama orang yang benar-benar efektif. Bahkan nih, kalau Anda cuma punya katakanlah 90 menit aja waktu diskresioner tiap hari, ngumpulin jadi satu blok utuh di pagi hari sebelum badai kerjaan datang, itu bakal jauh lebih produktif daripada 6 potong 15 menit yang kesebar-sebar. Oh gitu ya. Iya, blok waktu yang terkonsolidasi itu memungkinkan Anda masuk ke kondisi flow atau kerja mendalam. Itu penting banget buat knowledge work. Oke, paham. Selain kebiasaan pribadi kita ngelola waktu, Drecker juga nyinggung kalau seringkali biang kerok pemborosan waktu itu malah datang dari cara kerja organisasinya sendiri. Dia nyebutnya pemboros waktu sistemik. Apa aja sih penyakit organisasi yang perlu kita waspadai, yang diam-diam menyedot waktu banyak orang? Betul sekali. Kadang masalahnya bukan di kita sebagai individu, tapi di sistemnya. Drecker ngeidentifikasi beberapa gejala utama pemboros waktu sistemik ini. Yang pertama itu krisis yang berulang, recurring crisis. Ini masalah yang sama, nongol lagi secara periodik, udah kayak ritual aja gitu. Contohnya kayak gimana tuh? Contoh klasik banget, panik pas akhir periode anggaran atau kejar tayang laporan kuartalan tiap 3 bulan. Seringnya ini dianggap iya emang gini caranya atau takdir gitu kan. Padahal kata Drucker ini gejala malas mikir atau perencanaan yang jelek di awal. Solusinya bukan jadi pemadam kebakaran terus-terusan, tapi perbaiki sistem atau prosedurnya biar krisis itu nggak kejadian lagi. Jadi bukan diterima aja ya krisis berulang itu? Justru jangan. Drucker malah bilang pabrik yang tenang dan ngebosenin itu justru tanda manajemennya bagus. Reformasi anggaran pertahanan oleh McNamara di AS dulu itu contoh usaha ngatasin krisis berulang skala gede. Krisis berulang. Ini pasti banyak yang ngalamin nih. Gejala berikutnya juga pasti familiar banget buat banyak dari kita. Malorganisasi. Bisa jadi kelebihan staf atau struktur yang jelek. Gejalanya? Gejalanya terlalu banyak rapat. Loh, kok rapat? Gimana ceritanya rapat bisa jadi indikator masalah organisasi? Ini observasi menarik dari Drucker. Menurut dia, rapat itu pada dasarnya konsesi atas desain organisasi yang kurang sempurna. Idealnya kan, tiap orang tahu apa yang mesti dikerjain, punya info yang dibutuhin, punya sumber daya buat ngerjainnya, tanpa perlu rapat melulu buat koordinasi atau cari info. Jadi kalau kebanyakan rapat itu pertanda. Nah, kalau orang-orang di organisasi Anda ngabisin sebagian besar waktunya di rapat melulu, itu pertanda kuat kalau 1. Kerjaan atau tanggung jawabnya mungkin kepecah-pecah secara nggak efisien. 2. Informasi nggak ngalir dengan benar ke orang yang tepat di waktu yang tepat. Atau 3. Struktur organisasinya kegemukan atau kerumitan. Solusinya seringkali ya rampingin struktur atau desain ulang alur kerja dan informasinya. Jadi kalau kita kejebak rapat maraton, itu sinyal buat ngelihat lebih dalam ke struktur dan proses kerja tim atau organisasi kita ya. Lalu, gejala sistemik ketiga ini nyambung langsung sama aliran informasi tadi. Bener banget. Gejala ketiga itu informasi yang bermasalah. Malfunction in information. Ini kejadian pas info yang dibutuhin nggak nyampe ke orang yang tepat, di waktu yang tepat, atau dalam format yang bisa dipakai. Contoh klasik dari Drucker. Ada administrator rumah sakit senior yang selalu bisa nemuin tempat tidur kosong, padahal bagian penerimaan bilang penuh. Pas diselidiki, masalahnya simple. Info pasien yang udah pulang nggak cepet diupdate di sistem penerimaan. Oh, cuma gara-gara update telat ya? Iya, ini contoh kecil gimana info yang macet atau nggak akurat bisa buang waktu banyak orang dan bikin keputusan yang salah. Solusinya, ya perbaiki alur informasinya itu. Ngatasin masalah-masalah sistemik kayak krisis berulang, malorganisasi, atau info macet,
ini jelas bukan kerjaan gampang ya. Mungkin di luar kendali langsung kita sebagai individu juga. Tapi kalau berhasil diatasi, dampaknya bisa gede banget ya. Tepat sekali. Memperbaiki masalah sistemik ini mungkin butuh usaha bareng-bareng, analisis yang dalam, sama kemauan politik di level manajemen. Tapi hasilnya luar biasa gede. Hemat waktu, dan ningkatin efektivitas banyak banget orang di seluruh organisasi. Kalau Anda punya pengaruh, ngeinvestasiin waktu buat ngatasin pemboros sistemik ini bisa jadi salah satu kontribusi terbesar Anda loh. Oke. Jadi, setelah kita kupas diagnosis masalah, waktu buat pekerja pengetahuan, terus 3 langkah praktis buat muasainya, sama ngenalin pemboros waktu sistemik, kalau kita tarik benang merahnya nih, apa sih esensi atau pesan utama dari pemikiran Drucker di bab 16 ini yang perlu banget kita ingat dan bawa pulang? Ada beberapa intisari penting sih. Pertama, dan ini yang paling dasar banget, waktu itu sumber daya Anda yang paling langka, paling terbatas, dan nggak bisa digantiin. Serius, kalau waktu nggak dikelola dengan benar, nggak ada hal lain bakat pengetahuan sumber daya yang bisa dikelola efektif. Pengelolaan waktu itu titik awalnya segalanya. Jadi waktu itu fondasinya ya? Fondasi banget. Kedua, nganalisis penggunaan waktu Anda secara jujur itu satu-satunya cara sistematis yang paling gampang diakses buat benar-benar nganalisis kerjaan Anda sendiri. Log waktu itu kayak cermin yang maksa Anda ngelihat apa yang beneran Anda kerjain, mana yang ngasih kontribusi nyata, mana yang cuma sibuk doang, atau buang-buang waktu. Ini alat introspeksi kerja yang kuat banget. Jadi bukan cuma soal nyatet, tapi juga alat refleksi ya? Betul. Ketiga, Drucker bikin perbedaan penting nih. Ada kan nasihat filsafat kuno, kenali dirimu, know thyself, itu kan susah banget, abstrak gitu. Nah, Drucker nawarin perintah yang jauh lebih praktis dan bisa dijalanin. Ketahui waktu Anda, know thy time. Ini langkah konkret yang bisa diambil siapa aja mulai hari ini yang serius pengen ningkatin efektivitas dan kontribusinya. Ini bukan filsafat, tapi disiplin praktis. Suka banget sama penekanan di aspek praktis dan actionable-nya ini. Jadi bukan sekedar teori manajemen yang keren tapi susah diterapin ya, tapi benar-benar panduan langkah demi langkah. Iya, itu salah satu kekuatan Drucker memang. Baiklah, jadi kesimpulannya cukup jelas dan kayaknya memberdayakan banget ya buat meraih efektivitas sebagai pekerja pengetahuan, mulailah dari fondasi paling dasar, waktu Anda. Catat dengan jujur kemana perginya, kelola dengan berani, eliminasi, delegasikan, dan stop buang waktu orang lain pakai 3 pertanyaan diagnostik Drucker tadi. Terus, yang paling penting, konsolidasikan waktu berharga yang sisa jadi blok-blok fokus buat ngerjain tugas-tugas yang paling berarti. Dan jangan lupa juga buka mata sama pemboros waktu sistemik di sekitar Anda dan coba ikut kontribusi buat ngatasinnya kalau memungkinkan. Mungkin sebagai penutup ya, ada satu pertanyaan reflektif nih buat Anda renungkan. Drucker kan selalu ngingetin kita kalau waktu itu aset paling terbatas. Coba deh sekarang, ambil jeda bentar, bayangin kalender atau jadwal Anda buat minggu ini. Apakah alokasi waktu yang Anda lihat di sana, rapat, tugas, proyek, itu bener-bener nyerminin prioritas tertinggi Anda? Udah selaras belum sama kontribusi terbesar yang pengen Anda buat? Atau jangan-jangan nih, waktu Anda lebih banyak kesedot sama hal-hal mendesak yang datang tiba-tiba, tapi sebenarnya nggak terlalu penting buat tujuan jangka panjang Anda. Ngelola waktu itu pada akhirnya bukan cuma soal jadi lebih efisien atau produktif aja sih, tapi soal mastiin hidup dan kerja Anda itu sejalan sama apa yang paling berarti buat Anda. Pertanyaan reflektif yang kuat banget, pengingat penting buat kita semua ini. Terima kasih sudah menyimak penelaahan mendalam kita kali ini terhadap bab 16 dari The Essential Drucker. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.